Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang persamaan trigonometri. Di sini kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri. Trigonometri itu sendiri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Di sini ada rumus persamaan trigonometri. Yang pertama itu ada sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk jika ditanyakannya dalam bentuk sudut. Jika ditanyakannya dalam bentuk radian, maka rumus yang digunakan adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V, atau X sama dengan V dikurang alfa ditambah K dikali 2V. Berikutnya ada rumus cos. Cos X sama dengan cos alfa, di mana X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk mencarinya radian, itu ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2V. Yang terakhir itu ada rumus tan. Tan X sama dengan tan alfa, di mana X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, dan X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Jadi kalau untuk yang sin dan cos itu ada dua rumusnya, sedangkan yang tan itu hanya satu. Contoh soal yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah akar 3, di mana intervalnya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita tuliskan di sini. Sin 3x sama dengan setengah akar 3. Karena di sebelah kirinya sin, maka di sebelah kanannya juga itu harus sin. Jadi kita buat seperti ini. Sin 3x sama dengan sin inverse setengah akar 3. Nilai dari sin setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Jadi jika di sebelah kirinya sudah sin dan di sebelah kanannya sudah sin, bisa langsung kita turunkan menjadi 3x sama dengan 60 derajat. Kalau sudah ketemu seperti ini, bisa langsung kita masukkan rumusnya untuk mencari nilai x. Di sini kita misalkan kita mulai dari K0. K sama dengan 0, maka 3x sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 3x sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Karena x-nya di sini adalah 3x, maka kita bagi 3. Kita bagi 3. 3x dibagi 3, maka hasilnya x. 3 dibagi 60 derajat, maka hasilnya 20 derajat. 360 derajat dibagi 3 adalah 120 derajat dikali 0, maka hasilnya 0. Jadi X sama dengan 20 derajat. X sama dengan 20 derajat ini memenuhi ya, karena intervalnya itu dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi X sama dengan 20 derajat ini memenuhi. Kemudian kita lanjut ke K1-nya. K sama dengan 1. 3x sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita bagi 3 saja. Jadi x sama dengan 20, kan 60 derajat dibagi 3, 20 derajat. 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. Kali 1, 120 derajat.
20 derajat ditambah 120 derajat, maka hasilnya 140 derajat. Ini juga memenuhi. Kemudian kita lanjut ke K sama dengan 2-nya. K sama dengan 2. 3X sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat dibagi 3. X sama dengan 20 derajat ditambah 120 derajat dikali 2, 240 derajat. 240 derajat ditambah 20 derajat, maka hasilnya 260 derajat. Ini juga memenuhi. Jadi kita cukup cari sampai K2-nya aja, karena K sama dengan 2 saja itu hasilnya sudah 260 derajat. Jadi jika K sama dengan 3 itu tidak memungkinkan. Kemudian kita masukkan rumus yang keduanya. Kita tuliskan di sini, atau kita mulai dari 0 lagi. K sama dengan 0. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat dibagi 3. Hasilnya X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, maka itu hasilnya 120 derajat. 120 derajat dibagi 3, maka hasilnya 40 derajat. Kita tuliskan di sini 40 derajat. Ini memenuhi. Kemudian kita lanjut K satunya. K sama dengan 1. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat dibagi 3. Maka X sama dengan, ini kan udah 40 derajat ya, 40 derajat ditambah 120 derajat, berarti hasilnya 160 derajat. Ini juga memenuhi. Kemudian kita cari K sama dengan 2-nya. K sama dengan 2. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat dibagi 3. X sama dengan 280 derajat. Ini juga memenuhi. Jadi, kalau kita sudah cari semua dari rumusnya seperti ini, maka kita bisa langsung tuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian sama dengan, jika sudah, maka kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kita tuliskan secara berurut dari yang terkecil. Berarti dimulai dari 20 derajat, 40 derajat, 140 derajat, 160 derajat, 260 derajat, dan yang terakhir adalah 280 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari sin 3X sama dengan setengah akar 3 adalah 20 derajat, 40 derajat, 140 derajat, 160 derajat, 260 derajat, dan 280 derajat. Ya, di sini ada contoh soal yang kedua, itu tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 6 sama dengan 0. Dengan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita jawabnya seperti ini. Kalau ketemu persamaan seperti ini, maka kita harus mencari faktornya terlebih dahulu. Untuk mempermudah pemfaktoran itu sendiri, kita bisa misalkan sin X-nya dengan huruf. Seperti yang saya lakukan di sini, contohnya sin X-nya saya misalkan dengan P. Jadi hasilnya P kuadrat dikurang 5P dikurang 6 sama dengan 0. Faktor dari P kuadrat dikurang 5P dikurang 6 ini adalah P plus 1 dengan P dikurang 6. Jadi hasilnya itu P sama dengan min 1 dan P sama dengan 6. Jadi berarti hasilnya di sini nanti sin inverse-nya sama dengan min 1. Ya, sin min 1 itu adalah
Sin min 1 itu adalah 270. Kalau sin 6 itu kan nggak ada, jadi kita nggak usah mencari sin 6 itu. Jadi kita harus hanya mencari sin min 1. Jika sudah ketemu seperti ini, maka bisa kita langsung mencari nilai X-nya. Kita mulai dari 0. Jadi K sama dengan 0, di mana X sama dengan 270 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 270 derajat. Ini termasuk ya, karena intervalnya sampai 360 derajat. Jadi ini termasuk. Kalau kita cari K1-nya juga itu udah nggak mungkin, karena K0-nya aja udah 270 derajat. Jadi kita nggak usah cari K sama dengan 1-nya. Langsung saja kita masuk ke rumus yang kedua, kita tulis atau di sini kita mulai lagi dari 0, K sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat dikurang 270 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 270 derajat, itu hasilnya minus 90 derajat. Ini termasuk enggak? X sama dengan min 90 derajat ini enggak termasuk ya, karena intervalnya itu dimulai dari 0. Berarti ini tidak termasuk. Kita lanjut ke K sama dengan 1. K sama dengan 1, di sini kita tuliskan X sama dengan 180 derajat dikurang 270 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan minus 90 derajat ditambah 360 derajat, maka hasilnya 270 derajat. Ini termasuk ya. Berarti sampai sini kita sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, itu berarti hanya himpunan penyelesaiannya itu hanya 270 derajat. Jadi kita tulis di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan 270 derajat. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.